Oke, selamat datang kembali di Tutorial Coding Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso dan di video kali ini kita akan melanjutkan multiplayer game kita. Kita akan mencoba untuk create player kita secara dinamis. Jadi kalau kemarin teman-teman kita punya bintangnya, pemainnya itu kita pasang manual di players ini ya. Kemarin kita punya node players, kemudian kita punya dua macam bintang di sini dan di satu lagi gitu kan. Satu buat player server, satu lagi buat player 2. Kemarin kita begitu ya. Tapi sekarang kita pengen bikin supaya di dalam multiplayer game kita ini gimana caranya kita bisa menghasilkan pemain secara coding ya. Jadi setiap kali kita nambahin satu pemain, setiap kali ada klien yang connect ke server, kita pengen supaya bisa muncul pemainnya, muncul karakternya, kemudian kita bisa mengendalikan karakternya masing-masing gitu ya. Di sini saya akan hapus dulu yang star 1 dan star 2-nya. Kalau teman-teman ini mengikuti dari tutorial yang sebelumnya, semua coding yang berkaitan dengan star 1 dan star 2 kita hapus juga teman-teman ya. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam scene kita. Di dalam scene kita ini, kita akan tambahkan satu buah variabel lagi. Variabelnya already juga. Namanya adalah start node. Start node ini adalah sebenarnya load dari star.tsc kan ini. Jadi kita pengen supaya kita punya si node-nya ini di-load terlebih dahulu di awal supaya kita tinggal panggil teman-teman. Di sini sebenarnya kalau kita pengen supaya karakternya muncul di layar setiap kali pemain connect, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita pertama kali harus bikin dulu karakter di server. Jadi kita akan bikin karakter kita di server kita ini kita pengen supaya karakter kita muncul di server, maka kita harus bisa bikin di sini. Nah, ini kan kita punya function untuk server button press. Di sini kita punya function ketika servernya running. Di sini kan, kalau teman-teman ingat yang kemarin ya, di servernya running. Maka di sinilah, di sini teman-teman, kita bisa menambahkan coding untuk tambah pemain. Khususnya adalah server. Ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa instantiate node di sini, kemudian kita kasih position, kita kasih network master, kita kasih name, dan segala macam. Tapi karena kita akan menambahkan si pemain ini di berbagai tempat, codingannya ini sama ditambah berbagai tempat, bagusnya sih kita bungkus dalam sebuah function, teman-teman. Jadi kita akan bikin sebuah function. Nama functionnya adalah buat bintang. Buat bintang ini menerima posisi. Ya. Dan juga ID. Jadi karena kita kan pengen supaya dia tahu network masternya siapa gitu ya di sini. Jadi kita akan buat bintang baru adalah star node yang tadi kita dot instance. Jadi kita bikin instance-nya. Nah, di sini teman-teman kita bakal ngeset bintang baru titik global position sebagai posisi. Dan kita set bintang baru ini titik name-nya sebagai string ID. Kita set juga bintang baru ini network masternya set network masternya sebagai ID. Nah, teman-teman kalau di sini perhatikan, ketika kita bikin bintang baru ini dan kita set global position, kita set name-nya, tidak ada autocomplete-nya ya teman-teman ya. Kenapa nggak ada autocomplete-nya? Karena kalau kita menggunakan var sebenarnya di sini teman-teman, var itu kan bisa macam-macam ya. Bisa integer, bisa floating point, bisa not 2D, bisa kinematic 2D 2D. Maka di sini Godot sendiri kalau kita nggak menentukan bahwa bintang baru ini tipenya apa, maka dia akan menganggap bahwa itu tuh bisa apapun sehingga autocomplete nggak akan jalan. Nah, kalau kita pengen jalan, kita bisa bikin supaya si variabel ini jadi lebih spesifik begitu. Misalkan di sini kita akan set dia sebagai node 2D. Node 2D ini kan sebenarnya salah satu leluhurnya daripada star node kita kan. Star node kita kan dari kinematik pada dua dimensi ya. Kinematik dua dimensi kan turunan dari node 2 dimensi. Maka kita bisa set dia jadi node 2 dimensi supaya kita bisa set di sini global position. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita sudah pasang static typing seperti ini. Ya, static typing ini artinya adalah bintang baru ini, variabel ini itu tipenya adalah not 2D begitu ya. Kita akan dapatkan autocomplete-nya. Nah, kalau teman-teman yang sudah hafal metodenya apa, propertinya apa, sebenarnya nggak perlu di casting seperti ini pun tetap jalan teman-teman. Misalkan tadi bintang baru, titik set network master. Set network master kita tinggal kasih ID begitu. Nah, kalau teman-teman nggak pengen pasang yang seperti ininya, ya nggak apa-apa. Kita hapus aja. Ini tetap akan jalan, teman-teman. Nanti ketika runtime, Godot akan tahu, oh ini adalah sebuah kinematik pada dua dimensi, dan dia akan punya global position, dia akan punya network master, dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman ketika ngoding pengen lebih jelas, kita bisa pakai yang namanya static typing seperti ini. Itu intermezzo sedikit ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke
function buat bintang kita ini. Kita punya global positionnya kita set namanya, kita set network ID masternya. Nah, ini network master kalau teman-teman lupa, ini adalah kita pengen ngeset siapa yang jadi tuan ya, siapa yang bisa gerakin ya, begitu ya. Nah, kita udah set seperti itu. Nah, di sini saya pengen return aja bintang barunya. Nah, return ini adalah kita mengembalikan nilai. Jadi nanti kita akan pakai ini, tapi untuk saat ini kita belum pakai, jadi kita biarin dulu aja. Oke, nah sekarang kita pengen tes. Kalau kita pengen nambah pemain, ketika servernya jalan, kita pengen tambah di sini. Kita panggil buat bintang. Kita akan set posisinya ini, kita mau bikin vektor 2. Kita kasih random aja teman-teman. Kita kasih random range dari 0 sampai 500, 100. Jadi kita akan set supaya dia dari 0 sampai 500 di subu X, subu Y-nya pas 100 aja. Gitu. ID-nya berapa kalau di server? Kita kasih 1 aja teman-teman. Nah ini bisa kita kasih, sebenarnya kita bisa aja get tree, terus get network unique ID seperti ini. Ya, tapi gampangnya 1 aja karena dia server ya. Nah, ini kita masih ada sesuatu yang lupa teman-teman. Di sini kalau kita sudah bikin instance-nya, kita harus jangan lupa tambahin juga dia ke players-nya. Jadi tambahin add child bintang baru. Kalau teman-teman lupa, $players ini adalah sebuah node 2D yang kita pasang di scene 1. Jadi nanti semua player itu masangnya masuk ke sini gitu ya, dalam node kita ini. Oke, kalau kita play sekarang, start server, kita bisa lihat bahwa si server kita ini sudah muncul teman-teman. Oke, gimana? Apakah dia muncul juga di klien nggak? Kita coba ya. Kita play, kita start server, kita bikin client teman-teman. Kita akan set client, kita akan multiply tutorial, kita run. Nah, kita akan coba di sini. Kita server kita, sekarang kita akan bikin client kita klik client, dan kita lihat client is running, server is running, tapi di sini kita lihat di klien kita nggak ada servernya, kita tidak, bintangnya nggak keluar teman-teman, nggak bisa, nggak ada player kita di sini, tidak ada jalan, si bintang ini tidak jalan di situ ya. Oke, nah kenapa nggak keluar teman-teman? Kenapa kita bisa nggak keluar si player ini di dalam si server kita? Karena di sini ketika kita pasang si playernya, ketika kita bikin si playernya di sini, ya di server ini ya, ini hanya terjadi di server, ini tidak terjadi di klien, sehingga di sini kita bisa lihat kliennya itu nggak muncul si bintangnya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa munculin bintang tersebut di kliennya juga? Nah, itu bisa kita buat dengan sebenarnya memanfaatkan si network peer connected signal ini, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau di video sebelumnya, network peer connected ini saya bilang adalah berhubungan dengan ada peer yang connect ke server, ya. Itu kurang tepat gitu ya, teman-teman ya. Yang lebih tepatnya adalah ini adalah sebuah signal yang keluar kalau ada yang terhubung. Jadi kalau misalnya server terhubung dengan klien, maka si signal ini juga keluar, teman-teman. Jadi ini berhubungan dengan klien berhubungan dengan server, server berhubungan dengan klien berhubungan dengan klien lain juga signal ini keluar. Jadi network peer connected ini akan dipanggil untuk setiap signal yang keluar. Oleh sebab itu kita akan pindahkan si get network ini ke dalam function di atas aja. Jadi kita akan menggunakan, semuanya menggunakan, bukan klien, buat server, semuanya akan pakai si client connected ini. Apakah harus seperti ini? Enggak juga teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen ngatur sendiri, kirim-kiriman datanya sendiri, semuanya diatur sendiri, nggak usah mau pakai signal seperti ini, tetap bisa jalan. Tapi kalau kita pengen supaya diaturin otomatis, supaya kita bisa saling komunikasi otomatis, ya kita akan pakai signal ini, gitu ya. Oke, oke. Nah berarti sekarang kita pindahkan bikin sebuah function baru lagi. Ini ada sebuah function sebenarnya override ya, override dari function riding-nya teman-teman. Kita akan pindahkan aja si network peer connected ini ke atas. Dalam artian mau dia itu server, mau dia itu client, ini adalah sebuah signal yang harus kita dengarkan. Dan juga kalau gitu kagok sekalian kita akan pindahkan juga yang server connected juga server disconnected ini ke atas juga. Jadi kalau kita connected atau not connected, kita akan pasang juga di sini. Dan kita akan cabut juga semua yang disconnect-nya supaya semua signal jalan. Gitu. Oke, nah sekarang kita udah punya semua di atas. Nah kita bisa bilang sekarang kalau client connected, kalau ada client yang connected, kita bisa di sini kita punya on client connected, on disconnected. On client connected ini akan saya ganti namanya teman-temannya biar lebih mewakili begitu ya. Jadi on peer connected aja. Jadi kita akan bilang ini on peer disconnected. Jadi kalau sebutan peer itu sebenarnya sebaya gitu teman-temannya, jadi teman-temannya gitu ya. Peer itu kayak teman-teman gitu. Jadi kalau on peer connected kita ketemu sama teman yang lain begitu. Nah, kita akan ganti klien ini jadi on peer connected, disconnected. Ini juga on peer connected.
Oke. Nah, di sini on peer connected di sini saya akan bikin, nah di sini kan kita dapat ID-nya teman-teman ya. Kita akan bikin di sini sebuah bintang baru. Jadi kita akan buat bintang. Sini kita akan set si position-nya teman-teman. Kita akan set position-nya ke vektor 2. Jadi kita akan bikin lagi vektor 2 di sini. Dari 0 sampai 500. Kemudian kita akan set dia di 100 untuk X-nya. Dan kemudian dia akan tampil juga ID-nya. Nah, ID kita langsung pakai ID aja. Oh, ini random ya teman-teman. Random range. Random range. 0 sampai 500. Ini 100. Kita kurung tutup. Nah, ID. Oke, kita akan coba dulu aja ya. Seperti apa ya. Kita coba. Ini server saya. Jalan. Running. Kita akan panggil node-nya untuk kliennya. Oke, run. Tekan start klien. Nah, teman-teman bisa lihat di klien dia akan muncul satu. Yang satu ini adalah yang servernya. Nah, di server sendiri, dia akan muncul satu biji ini adalah kepunyaan klien, yaitu yang 211517976 ini. Jadi kalau teman-teman lihat di klien, dia cuma muncul server, tapi di server dia akan muncul klien dan server. Jadi kalau kita gerakin teman-teman di klien, kita nggak bisa gerakin. Karena dia nggak punya bintang kepunyaan diri sendiri. Tapi kalau kita gerakan di sini, kita bisa lihat bahwa yang gerak ini adalah bintang kepemilikan server, yang kepunyaan server gitu ya. Ini adalah bintang kita, bintang server. Oke? Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi teman-teman di sini? Saya akan jelaskan lewat visual aja ya biar teman-teman mungkin supaya lebih kebayang gitu ya. Oke, teman-teman tadi yang kita punya itu adalah misalkan kita punya di sini sebuah aplikasi server kita ya, ini server kita. Dan kita punya di sini adalah aplikasi klien kita. Tadi yang kita lakukan adalah kita buat sebuah objek itu ketika kita pasang start server. Ketika start server, kita buat objek kita. Ya, buat bintang ya satu ini. Kita buat bintang satu. Nah, kemudian ketika sudah beres di sini, klien belum connect. Nah, ketika klien connect di sini, ketika sudah start server, klien connect. Nah, klien connect. Nah, ketika klien connect, teman-teman, apa yang terjadi ketika klien connect? Ketika klien connect, akan muncul dua sinyal di sini. Sinyalnya itu ada muncul dari server. Jadi di server ini mengetahui bahwa klien connect. Nah, ini yang keluar di server. Dia akan keluar sinyal peer connected. Ya kan? Peer connected. Sedangkan klien juga akan menerima sinyal. Sinyalnya itu, yang mengeluarkan sinyal itu adalah server connected. Karena server juga dianggapnya peer. Jadi dua ini adalah sebenarnya sebutnya adalah peer connected. Si sinyalnya begitu. Sini yang server menerima dari klien connected, ya bahwa si klien nomor itu masuk gitu ya, dan si klien sendiri menerima bahwa server connected gitu. Jadi makanya kenapa keluar peer connected. Nah tadi ketika kita jalankan di situ, ketika kita jalankan di Godot Engine ya di sini, kita buat bintang. Nah di sini yang keluar buat bintang di sini adalah kita buat dua bintang. Satu adalah yang bintang yang dari si server muncul di sini, itu buat klien, dan yang klien akan muncul bintang satu lagi yang punya klien nih. Ini S, ini C gitu. Ini S, ini C. Nah, jadi ketika keluar sinyal seperti ini, di klien akan bikin yang server, di server akan bikin yang klien. Gitu ya. Terus sebabnya kenapa kita pakai tadi fungsinya ini buat bintang ini. Keluar. Satu ID-nya nanti di mana atau lagi ID-nya di mana gitu ya. Nah, sekarang teman-teman saya pengen supaya di klien juga keluar yang kliennya di sini. Nah, kalau untuk yang ini kita pakai sinyal apa? Ada satu sinyal lagi teman-teman. Sinyalnya itu adalah kita menggunakan yang ini, connected to server. Jadi kalau kita lihat di connected to server di sini, di on connected, kita bisa pasang juga bintang kita di sini. Jadi kita akan pasang bintang buat bintang atau lagi. Buat bintang, kita pasang vektor 2. Ya sama ya, kita akan range. Atau kita copy aja deh. Kita copy aja. Tapi di sini ada perbedaan sedikit, karena di sini kita tidak punya ID, teman-teman. Jadi kalau kita nggak punya ID, gimana dong? Kalau kita nggak punya ID, kita bisa pakai yang atas tadi ya, get tree, get network, unique ID. Jadi kita akan menggunakan get tree, get network unique ID untuk on connected. Nah, jadi di sini kalau kita jalankan sekarang, ya, saya bisa start server, kita bisa jalankan lagi run baru, start client, kita akan punya dua bintang nih, dua bintang ya.
Nah, yang atas ini kita akan gerakkan, ini servernya, yang bawah ini adalah klien. Jadi di sini teman-teman bisa membedakan bahwa klien dan server ini bisa jalan gitu, walaupun di sini ada dua gitu ya. Jadi dengan menggunakan si client connected ini kita bisa bikin si kliennya. Jadi di sini yang terjadi adalah teman-teman kalau kita lihat di sini. Jadi saya punya server, saya punya klien, saya akan C dan S saja ya. Kita mulai dari start server. Start server ini akan menghasilkan si server, ya kan? Menghasilkan server. Udah gitu kita akan client start, ya client start itu akan menghasilkan klien di sini, server di sini. Karena tadi yang saya bilang ya, karena kita akan punya yang ini connect ke sini, yang ini connect ke sini. Gitu, itu yang client start. Tapi selain client start ini ada juga tadi sinyal connected. Nah, sinyal connected ini yang nanti akan bikin klien di sini. Gitu ya. Jadi itu penjelasannya teman-teman ya. Untuk yang start, untuk yang client start, sama yang dari client connect ke server. Gitu. Jadi sekarang kita udah punya si kliennya dan servernya. Nah ini kalau kita punya lebih dari satu teman-teman, kalau kita punya misalkan 3, jalan nggak ya kalau kita punya 3? Punya 3, jalan. Kalau kita punya 4, jalan nggak? Jalan juga teman-teman. Nah ini kenapa jadi ke atas? Ini karena si kinematik bodinya itu nubruk teman-teman. Jadi dia kegorong ke atas begitu. Nah ini tapi kalau kita cek, ini jalan 3, ini jalan yang 4. Gitu ya. Jadi tetap sebenarnya semuanya jalan. Dan ini semua udah terkoneksi teman-teman. Kalau kita cek, kita pindahkan part-partnya gitu ya. Yang ini server, berarti yang di paling kiri nih, kita akan gerakin, dan semua ikut gerak. Oke ya, coba jalanin lagi. Ketika di awal, ketika kita start server, kita cuma dapat server is running, nggak ada yang lain ya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan satu buah klien. Ini server, ini klien. Kita akan coba start client. Nah, kita bisa lihat di server, kita dapat 1768 titik kliennya, client connected. Sedangkan di client, kita akan dapatkan satu is connected. Jadi, yang tadi saya bilang ya, satu is connected. Terus yang keluar satu lagi ini, yang punya klien ini dapatnya dari yang sinyal connected to server. Oke ya. Nah, kalau saya jalan satu lagi, teman-teman. Ya, semoga bisa membantu ya. Saya jalan satu lagi, teman-teman. Kita start client. Kita bisa lihat bahwa di sini, di server, kita akan dapat 178 connected, 1927 connected. Nah, kita dapat di sini juga satu is connected, 19728. Ini ya player ketiga ya, player ketiga connected. Jadi player 2 akan menerimanya server connected dan player 3 connected. Sedangkan di player 3 dia akan dapatnya satu server connected, player 2 connected. Jadi ketika dia connected, semua yang terhubung dengan jaringan akan connect ke klien itu. Jadi kalau misalnya sini saya gambar gitu ya, saya gambarkan ulang. Kalau ini server, ini klien 1 ya, klien 1, ini klien 2. Ketika server jalan, dia akan jalan seperti ini. Ketika klien 1 jalan, dia akan saling berkomunikasi. Gitu ya. Server akan memberitahu bahwa dia ada, klien akan memberitahu pada server bahwa dia ada. Ketika klien 2 keluar, berkoneksi dengan jaringan yang sama, server akan memberitahu keberadaannya, C1 akan memberitahu keberadaannya, C2 akan memberitahu keberadaan ke semua orang. Jadi kalau misalnya kita punya C4 di sini, ya hal-hal yang sama. Server, C1, C2, dia akan balik juga ke tempat yang sama. Gitu ya teman-teman ya.